Rahasia Area 51, di balik pagar besi dan langit yang tak terjangkau. Malam itu, langit Nevada tampak seperti hamparan hitam pekat tanpa bintang. Angin gurun berdesir pelan, membawa aroma debu dan sunyi yang aneh. Di kejauhan, di balik barisan bukit kering dan padang pasir yang seolah tak berujung, ada sebuah tempat yang tidak boleh dimasuki siapapun. Tempat yang bahkan tak tercatat di peta selama puluhan tahun. Tempat itu bernama Area 51. Selama bertahun-tahun, nama itu hanya berbisik di antara mulut ke mulut. Diceritakan di bar-bar kecil di Las Vegas, di radio malam, hingga forum-forum misteri di internet. Ada sesuatu di sana, kata mereka. Sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu apa yang tersembunyi di balik pagar kawat dan tanda larangan yang bertuliskan Use of Deadly Force Authorized. Beberapa percaya itu hanya pangkalan militer biasa, tempat pengujian pesawat rahasia Amerika. Tapi bagi sebagian lain, Area 51 adalah gerbang menuju rahasia terbesar umat manusia, keberadaan makhluk dari luar angkasa. Tahun 1947 menjadi awal mula dari semua kehebohan ini. Di Roswell, New Mexico, sebuah benda aneh jatuh dari langit. Tentara datang cepat, menutup lokasi, dan mengangkut serpihan logam yang tidak bisa dijelaskan asalnya. Awalnya, mereka bilang itu adalah piring terbang, tapi sehari kemudian pemerintah mengubah pernyataannya. Katanya itu hanyalah balon cuaca, tapi orang-orang yang sempat melihat dengan mata kepala sendiri berkata lain. Benda itu bukan buatan manusia. Sejak saat itu, rumor mulai tumbuh liar. Dikatakan bahwa reruntuhan pesawat itu dibawa ke sebuah fasilitas rahasia di Nevada. Di sanalah katanya, pemerintah Amerika menyembunyikan bangkai UFO dan tubuh alien yang ditemukan di dalamnya. Nama tempat itu baru dikenal kemudian, Area 51. Dekade demi dekade berlalu, tapi misterinya tak pernah hilang, justru semakin dalam. Tahun 1989, seorang pria bernama Bob Lazar muncul di media dan mengaku pernah bekerja di bagian rahasia Area 51. Dalam wawancaranya, ia mengatakan sesuatu yang membuat dunia terperangah. Lazar mengaku ditugaskan untuk meneliti piring terbang yang katanya berasal dari luar angkasa. Ia menggambarkan pesawat itu memiliki sistem penggerak berbasis anti-gravitasi, digerakkan oleh elemen kimia yang belum dikenal manusia. Ia menyebutnya elemen 115. Menurut Lazar, teknologi itu tidak mungkin buatan manusia. Kami mencoba merekayasa balik teknologi alien, katanya. Pemerintah Amerika segera membantah semua pernyataannya. Tapi anehnya, catatan resmi tentang pendidikan dan pekerjaan Bob Lazar hilang dari semua arsip nasional. Seolah-olah seseorang ingin menghapus keberadaannya. Malam demi malam, orang-orang yang tinggal di sekitar Guru Nevada mulai melaporkan penampakan cahaya aneh di langit. Kadang mereka melihat benda berbentuk segitiga melayang tanpa suara, berbelok dengan kecepatan mustahil bagi pesawat biasa. Ada pula yang mengatakan melihat cahaya biru yang tiba-tiba muncul di atas langit lalu menghilang begitu saja. Pihak militer menolak berkomentar, tapi pada saat yang sama, mereka menutup seluruh wilayah udara di atas Area 51 dan memberi kode larangan terbang permanen. Tak ada pesawat sipil yang boleh melintas di atasnya. Bahkan, satelit pun dilarang memfoto dari orbit. Apa yang sebenarnya sedang mereka sembunyikan? Beberapa teori menyebut
bahwa disitulah Amerika mengembangkan pesawat selimat seperti F-117 Nighthawk dan U-2 Spy-plane, teknologi yang saat itu dianggap terlalu maju untuk era Perang Dingin. Tapi ada sesuatu yang lebih aneh. Desain pesawat-pesawat itu menyerupai laporan bentuk UFO yang sering dilihat di sekitar Area 51, lancip, bersudut, nyaris tak bersuara. Apakah mungkin teknologi itu terinspirasi dari sesuatu yang bukan dari bumi? Kawasan ini dijaga dengan tingkat keamanan yang luar biasa. Pagar besi membentang sejauh mata memandang. Kamera terpasang di setiap sudut. Di atas bukit, mobil patroli tanpa tanda militer yang disebut Camo Dudes mengawasi setiap pergerakan. Mereka tak segan menahan siapapun yang mendekat. Bahkan pejalan kaki yang mencoba mendekat sejauh beberapa kilometer saja sudah bisa ditangkap. Namun tetap saja, rasa ingin tahu manusia tak pernah bisa dikekang. Beberapa peneliti amatir berusaha mengintip dengan teleskop jarak jauh dari puncak Tikabu Peak, satu-satunya tempat di mana Area 51 bisa terlihat samar dari kejauhan. Yang mereka lihat hanyalah landasan panjang, bangunan logam besar, dan sesuatu yang seperti hanggar pesawat raksasa. Tapi di malam hari, dari balik hanggar itu, kadang muncul cahaya putih yang berpendar ke langit, lalu lenyap begitu saja. Tahun bertahun-tahun, pemerintah Amerika Serikat menolak bahkan mengakui keberadaan Area 51. Barulah pada tahun 2013, CIA akhirnya mengungkap dokumen yang sudah dideklasifikasi. Mereka menyebut bahwa Area 51 memang nyata, tapi hanya digunakan untuk pengujian pesawat mata-mata U-2 dan proyek rahasia lainnya. Tidak ada penyebutan soal UFO, apalagi alien. Namun bagi mereka yang percaya teori konspirasi, pengakuan itu justru menjadi penguat keyakinan mereka. Kalau memang tidak ada apa-apa, kata mereka, mengapa mereka menyembunyikannya selama puluhan tahun? Seiring berkembangnya teknologi, semakin banyak orang mencoba mencari tahu. Citra satelit, foto drone ilegal, bahkan bocoran dari mantan pekerja, semuanya mencoba menguak misteri ini. Beberapa foto menunjukkan adanya landasan baru, menara radar aneh, dan pintu masuk bawah tanah. Ada yang berspekulasi bahwa Area 51 bukan hanya fasilitas di permukaan, tapi labirin bawah tanah raksasa yang menembus jauh ke dalam gurun. Menurut teori paling ekstrim, di bawah sana terdapat laboratorium di mana manusia dan alien bekerja sama. Mereka dikatakan sedang melakukan eksperimen bioteknologi, pengujian senjata energi, bahkan percobaan perjalanan antar dimensi. Pada tahun 2019, dunia internet sempat heboh dengan gerakan Storm Area 51, They Can't Stop All of Us. Lebih dari 2 juta orang di Facebook mengatakan akan menyerbu Area 51 untuk melihat alien. Walau akhirnya hanya menjadi lelucon massal dan festival musik kecil di gurun, momen itu menunjukkan satu hal. Rasa penasaran manusia terhadap misteri Area 51 belum pernah padam. Tapi ada cerita lain yang jarang dibicarakan. Beberapa mantan pekerja yang tak mau disebut namanya mengatakan bahwa mereka sering mengalami gangguan kesehatan misterius setelah bekerja di sana. Luka bakar tanpa sebab, mimisan hebat, gangguan tidur, bahkan mimpi yang terlalu nyata tentang makhluk bermata hitam besar. Apakah itu akibat paparan bahan kimia rahasia atau sesuatu yang lain? Seorang teknisi yang pernah bekerja di proyek radar mengatakan dalam wawancaranya, "Aku tidak tahu apa yang kulihat malam itu, tapi aku yakin itu bukan pesawat manusia. Ia berputar tanpa suara, lalu hilang dalam cahaya biru, seperti menguap dari udara." Kini Area 51 tetap berdiri di tengah gurun, sunyi dan tertutup. Tapi teknologi terus berubah.
Dan setiap perubahan besar dalam dunia militer Amerika selalu membuat orang bertanya, apakah itu semua hasil kecerdasan manusia atau hasil dari sesuatu yang disembunyikan selama ini? Karena entah bagaimana, setiap kali kita menatap langit malam dan melihat sesuatu melintas terlalu cepat, terlalu sunyi, dan terlalu aneh untuk dijelaskan, pikiran kita akan kembali ke satu nama yang sama, Area 51. Mungkin suatu hari nanti kebenaran akan terungkap. Mungkin kita akan tahu apakah benar pemerintah menyimpan sesuatu yang tak seharusnya diketahui dunia, atau mungkin rahasia itu memang tidak pernah dimaksudkan untuk diungkapkan. Dan sampai hari itu tiba, Area 51 akan tetap menjadi simbol misteri terbesar abad ini.